Wanita tersebut membawa penjahat pulang sebagai calon pasangan kencan. Namun, ia malah diperlakukan dengan kejam oleh penjahat tersebut. Untuk membalas dendam pada orang yang telah menyakiti dirinya. Dia melakukan sesuatu yang tidak semua wanita. Pelaku ini dengan tidak sabar, yaitu mengganti pakaian setiap minggu. Untuk mengunjungi pelaku yang telah menyakiti dirinya. Seolah-olah kejadian itu tidak pernah terjadi. Dan bahkan bertanya kabar pada pelaku. Setelah beberapa bulan berinteraksi, hubungan mereka menjadi semakin dekat. Pelaku juga mulai berharap untuk kehidupan setelah keluar dari penjara. Tanpa diketahui oleh Anna, setiap kali ia mengunjungi, wajahnya selalu tersenyum aneh. Orang yang telah melukainya dengan cepat memberitahu Anna sebuah kabar baik. Memberitahu Anna sebuah berita baik. Karena perilakunya yang baik di dalam. Sehingga mungkin akan mendapatkan kesempatan pembebasan bersyarat. Namun, Anna terdiam setelah mendengarnya. Jelasnya, ia belum siap. Pelaku juga melihat kekhawatiran Anna. Menyatakan akan memperbaiki kesalahannya setelah keluar. Terlihat kita pergi. Jika saya pergi keluar, dunia datang kepada saya. Kamu tidak ingin melihatku. Saya mengerti. Anna tidak menjawab, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Kemudian meninggalkan kata-kata yang membuat orang merenung. Apakah kamu merasa telah dihukum sesuai kesalahannya? Hari itu, Anna tiba-tiba menerima sebuah rangkaian bunga saat bekerja. Ternyata dia sudah bebas dari penjara. Dia sangat ingin bertemu dengan Anna. Anna mengatakan belum siap sebagai alasan. Dia menolak dengan halus. Tapi hati Curly yang panas. Bagaimana mungkin padam? Keesokan harinya, Anna pulang kerja. Namun Curly datang tanpa diundang. Hal ini benar-benar membuat Anna terkejut. Jambul melihat ekspresi Anna ini. Tanpa sadar mundur beberapa langkah. Segera menegaskan tidak ada niat jahat. Hanya mendengar sebelumnya bahwa Anna sedang memperbaiki rumah. Itulah sebabnya dia datang untuk melihat apakah ada yang bisa dibantu. Mendengar ini, Anna langsung tertarik. Maka dia setuju datang. Curly yang telah mendapat izin, langsung mengeluarkan alat. Dia menemukan lubang besar di atap. Tanpa ragu-ragu pergi ke toko peralatan untuk membeli alat. Kebetulan ayah Anna juga ada di sini. Belajar dengan tekun. Dia segera mengenali si brengsek yang telah menyakiti putrinya. Maka dia segera menemui Anna dan menceritakan hal ini padanya. Namun Anna tidak terlalu memperhatikan. Ketika ayah mengetahui bahwa Curly membantu Anna memperbaiki rumah, dia langsung marah. Dia memperingatkan Anna bahwa ini berbahaya. Namun Anna mengatakan bahwa hanya dengan cara ini, dia bisa melupakan masa lalu dan melangkah ke depan. Aku tidak mengenalimu lagi. Aku tidak mengerti kamu. Keduanya bertengkar hebat tentang hal ini dan berpisah dengan tidak senang. Malam itu, Curly menelepon Anna. Ternyata dia mendengar pembicaraan mereka pada sore hari. Dia merasa apa yang dikatakan ayahnya benar. Memang seharusnya dia tidak muncul lagi. Menyebabkan cedera kedua bagi Anna dan keluarganya. Namun Anna justru menguatkan dia. Mengapa peduli dengan pendapat seorang tua? Setelah mendengar ini, Curly merasa senang. Keesokan harinya, dia segera datang untuk bekerja di sini. Sambil meminum limun yang diberikan Anna kepadaku. Sambil bercanda dengan Anna. Anna dengan sengaja atau tidak, merangsang Curly. Suasana semakin memanas saat itu. Curly melihat mata Anna semakin membara. Tiba-tiba Curly merasakan sakit perut. Awalnya ingin pergi ke toilet. Namun begitu masuk ke dalam kamar, dia langsung pingsan. Saat dia terbangun kembali, menemukan dirinya berbaring di tempat tidur. Anna mengenakan gaun yang dikenakannya saat diserang. Dia duduk di tepi tempat tidur dengan penuh perhatian merawat Curly. Ini membuat Curly merasa sangat bahagia. Saat dia ingin bangun, barulah dia menyadari tubuhnya terikat kuat di tempat tidur. Dia dengan keras bertanya kepada Anna apa yang telah dilakukannya padanya. Saat itu Anna juga melepaskan topengnya. Apakah kamu yang membuatku tidak nyaman? Bukan, yang membuatmu tidak nyaman adalah antifreeze. Yang baru saja aku berikan padamu adalah ini. Baru saat itulah Huan mengerti. Anna lah yang membius limun tersebut. Ternyata dia tidak pernah memaafkan Curly sejak awal. Alasannya dia pergi menjenguk. Hanya untuk membuat Curly jatuh cinta padanya. Lalu menipunya untuk datang ke rumahnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Layanan kamar. Tanpa basa-basi, dia menyuntikkan obat bius ke Curly lagi. Disuntik lagi. Ketika Curly bangun kembali, Anna masih setia menemaninya. Kemudian dia memasukkan tangannya ke dalam selimut pria itu. Pada saat itu, pria itu sudah membenci Anna sepenuhnya. Dia menangkap tangan Anna yang bergerak liar. Kamu menyakitiku, berhenti, berhenti. Tangan terluka. Kamu menyakitiku, berhenti, berhenti. William, lepaskan aku, lepaskan aku. Pria yang bingung terlihat sedikit bingung. Karena itu bukan tangan Anna. Apa yang baru saja kamu tangkap? Saat dia mengangkat selimut dan melihatnya, dia hancur seketika. Ternyata tangannya kiri telah dipotong tanpa disadarinya. Huan terus memohon ampun kepada Anna. Tapi bagaimana mungkin Anna akan dengan mudah memaafkannya? Kemudian Anna mengangkat selimut dari tubuh Huan. Dia ingin membuat Huan semakin putus asa. Melihat alat kejahatannya disita. Teriakan Huan pada saat itu terasa begitu lemah. Anna hanya melihatnya dengan tenang.